Lo akan tahu betapa ngerinya kalau lo udah di atas 30 tahun kayak gue nih. Sampai gue tuh pusing banget produk apa yang bagus nih buat botakan kayak gini. Soalnya dia jauh banget dari alis udah kayak busway sekali. Sebenarnya tuh gue udah pakai suatu produk yang ada di Australia, tapi itu gak berhasil di gue. Kata gue ini kok gak ada progres nih, masih jauh banget jaraknya. Sampai akhirnya ada teman gue yang nyaranin pakai Kalaya. Kata gue Kalaya muda. Tolol bukan, namanya Kalaya Hair Treatment. Nah, akhirnya gue cari deh tuh Kalaya Hair Treatment. Dan akhirnya gue dapat juga deh si Kalaya Hair Serum. Kalaya apa Kalaya? Sekali lagi gue disclaimer dulu ya, gue tuh bukan pengguna Kalaya karena gue tinggal di Australia dan tidak ada produknya di sana. Jadinya gue cari pas gue sekarang kagak di Indonesia. Serius sebagus ini. Kalau dari tampilan produknya nih ya, kemasannya kayaknya keren ya. Gue suka nih warna hitam dop kayak begini. Udah coba deh sekarang buka deh, ini kayak mana sih. Ini gue sekali lagi biar gue bukan pengguna, tapi gue penasaran sebagus apa Kalaya ini. Dan semoga di video lo bisa lihat ya progresnya gue pakai Kalaya ini gimana rambut gue ya. Jangan lupa nih video ini nih. Nah kalau dari kemasannya di dalam ini, botolnya ini gue suka banget karena ini kayak transparan gitu loh. Tuh, bagus kayaknya nih. Kayaknya nih gue, hati gue udah bilang nih, ini cocok nih buat rambut lo. Kayaknya bener nih. Semoga lo jodoh gue. Udah kita buka ini. Ini buka gimana? Cakep, simple, cakep. Ini kalau gue baca nih formulanya inovatif banget nih Kalaya ya. Ini diperkaya dengan panasnya ginseng, lo bayangin. Dan argan oil serta vitamin B5-nya ada juga, bagus buat penumbuhan rambut ini. Dan gue baca-baca nih si Kalaya ini katanya membantu untuk mengurangi pengelupasan dari kulit kepala itu, atau enggak yang disebut itu healthier scalp. Jadi bukan penumbuh rambut aja nih si Kalaya, tapi buat ngencengin atau memperkuat kulit kepala lo dan rambut lo. Udah jadi baik bacot, udah kita cobain sekarang ya si Kalaya ini ya. Nih ya, gue taruh di telapak tangan nih ya, gue taruh telapak tangan. Habis itu lo pijat di kulit kepala yang lo pengenin nih, kayak arah kebotakan gue ini. Nih ya, Bismillah, Bismillah Pak Haji tolong bisul ya, dan rambut gue tumbuh, ya ampun, ini kenapa lebar banget udah kayak ratakan bateng. Gue gak mau nahan produk ini ya, gue mau pakai pokoknya sepuas gue ya, sepuas gue mau pakai, gue percaya nih sama anak produk sama si Kalaya nih, udah rambut gue tumbuh ya. Ini video pokoknya lo pantengin ya, kalau rambut gue udah tumbuh berarti nih berhasil ya, lo bisa ini nih jadi rekomendasi nih ya, gue pakai dulu nih. Terus wanginya tuh enak tau, wanginya enak. Jadi lo kalau mau keluar pakai begini juga gak malu, nggak kayak bau apa ya gitu, rengus enggak, tuh enak tuh, ya langsung bisa rapi loh, langsung bisa keluar ini gue nih. Tuh ya Allah, sekolah taman kanak-kanak paling enak. Nah habis itu gue langsung mainin dikit. Nah habis itu stylingnya dia tuh bisa keluar deh tuh, pakai Kalaya bisa keluar langsung gitu. Cakep. Ya udah segitu dulu deh ya video dari gue ya. Ini gue pantau nih produk nih. Ini kali pertama gue pakai Kalaya ini. Lo pantengin video gue ini ya. Ini ada perubahan di kepala gue apa enggak? Kalau ada perubahan di kepala gue, lo bisa jadi rekomendasi nih buat lo pakai si Kalaya ini, oke? I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Baru bangun tidur buka TikTok udah Agus lagi, capek. Iya, lagi mediasi katanya tuh Teh Novi, si PA, si Agusnya ada di situ juga ya kan. Udah tadi teriak-teriak katanya konser. Yang kocaknya lagi pengacara si Novi bukannya ngebela ya. Ini kayak mengintimidasi si Novi, kayak neken si Novi. Nah, kita punya pengacara kan, kita yang harus dibela nih. Kita mau bayar kayak mau enggak kayak gitu kan. Kalau kali ya kan nggak mau dibayar tuh si pengacara Sinopi ya kan, ya udah aku sumbang aja nih, aku mengacarai kamu membela kamu. Kali ada yang begitu kan. Apalagi nggak dibayar, lo seharusnya ngebela kita. Terus katanya ada kabar juga, ada surat konfirmasi yang disampaikan dari pengacara si Novi ke FA tanpa sepengetahuannya si Novi. Lah, kok bisa ngopi lu pada di belakang? Oh, ada obrolan nih. Bisa aja.
Udah ngopi gue yakin nih. Udah ngopi ngopi sama roti bareng-bareng nih. Udah duduk bareng ya. Ya, udah direncanain ya. Pantesan aja ada banyak orang yang gak boleh masuk. Jadi pokoknya pengen di mop ini si Nopi ini di situ bisa banget loh padahal. Bener-bener. Ya, sekarang gini. Udah nih dibantu ya, udah dibantu nih ya. Terus malah disalahgunain gitu kan. Siapa orang yang gak mau marah? Pasti marah, setiap orang pasti marah. Begini posisinya Nopi yang salah nih. Ya kan? Dibilang katanya Nopi udah nggak ada keprimanusiaan. Kalau nggak ada keprimanusiaan dari awal juga si Nopi kagak buka donasi ya. Nah kalau udah ceritanya begini, udah diberakin kepala lu, udah ditaiin ya, ditaruh di kepala nih, siapa pun juga orang pasti marah. Agus nih kali denger lu Agus ya. Agus boleh menang karena buta. Agus boleh menang karena buta, ya kan? Pasti orang ngebelain Agus karena Agus buta. Tapi kalau dilihat dari kemanusiaan Agus udah kagak ada kemanusiaan. Agus udah ngeberakin kepalanya Tenovi ya. Agus udah ngecewain hatinya kan si Tenovi yang udah bantu Agus. Akhirnya pas udah kayak begini siapa yang mau bantu lo? Nah kalau udah kayak begini baru ya udah deh nggak mau rugi, mau diobatin akhirnya pakai duit itu. Setelah udah ngeberakin kepala orang gitu. Ini mau sih aneh pagi-pagi udah. Apa pas klinik dokter bisa dia beli? Ya iyalah bisa dibeli. Duitnya sekarang udah banyak, udah ngemis-ngemis sama owner. Ya pasti dia bisa beli. Tapi ntar dulu, ini gimana nih utangnya nih? Soalnya utangnya banyak banget, belebaran kemana-mana. Sampai orang udah speak up nih tentang dia utangnya dia banyak banget. Sampai banyak banget juga nih kalau dia tuh nipu. Sampai barang, duit nggak dibalikin tuh. Itu yang lu maksud duitnya banyak, Jalan-jalan ke Torquay Park, Victoria di Australia. Halo guys, selamat pagi. Kali ini kita mau keluar mau ngopi. Ini kenapa ya ibu ini kok pakai baju double 3? Aku nggak percaya sih. Karena 5 derajat. 5 derajat. 2. Masa sih? Yuk kita keluar. Apa deh? Coba ya. Dan ya, ini gue udah berada di luar dan bener-bener dingin parah, dingin banget. Padahal ini 5 derajat tapi berasa kayak 2 derajat Celcius. Ya udah bodo amat, kita terus jalan dengan kedinginan seperti ini. Selamat pagi. Harusnya pakai dingin. Dan gue tiba-tiba kepikiran aja pas jalan kayak gini dengan pemerintahan Australia. Bisa dengan rapihnya menyusun kota-kotanya sedemikian rupa. Walaupun negara maju tapi tetap mikirin penghijauannya. Tiba-tiba kaget pas jalan ke jembatan ada begini ya. Tapi pas gue perhatiin dan gue cek lagi, kayaknya itu bohongan. Kurang ajar emang yang bikin. Dan ya masih menikmati dengan keadaan pagi ini dan kedinginan ini. Dan aku masih terus mencari Kodam itu. Kodam di mana Kodam? Coba-coba nih jadi top model. Aku catwalk di jalanan ini. Nih lihat aku. Ya udahlah ya guys ya, pagi ini aku udah cukup jalan-jalannya. Ini aku mau balik lagi. Ya semoga video ini ada manfaatnya buat kalian. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah nggak apa-apa, scroll aja nggak apa-apa. Oke sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Thank you, bye bye. Bayangan gue aja nggak boleh banget kelihatan. Bingung gue, manusia nggak boleh pakai bayangan. Siapa di sini yang udah nonton prank squad-nya ular semalam? Pas pertama kali gue nonton prank squad-nya ular semalam, cuma satu pertanyaan gue, kok ada putri kecil ayah kerudung orange di sebelah si ular? Pas gue lihat lagi tuh kan, gue deketin handphone gue, oh Elsa Frozen.
Ya udah dah tuh, kata gue mah mereka cocok dah tuh, Elsa Frozen sama ular, soalnya mereka berangkat dari sakit hati yang sama. Nah, kedatangan si Elsa Frozen di sini itu jadi pengobat buat si ular, kayak Kalpanak sama Panonya. Cuman sempat gue mikir, ini beneran Elsa Frozen apa Rhoma Irama, soalnya suaranya bergetar banget. Gue sih cuma saran aja nih ya, soalnya pasti kan ketemu sama NM, pasang dulu ringnya. Tindakan persekusi yang ada di Indonesia apa benar dihalalkan? Ini gue ngomong kayak gini pertanyaan ya, di Indonesia apa tindakan persekusi di Indonesia itu dibiarkan dan dihalalkan? Soalnya ini kasusnya Doktif nih udah 100 hari lebih ini dibiarin sama polisi. Nah, gue nggak tahu ini masalahnya nih, kasus ini tuh tersumbat-sumbat mulu, udah kayak BAB kurang lancar. Soalnya gini Pak, polisi semuanya ada di Indonesia ya, kalau di luar negeri persekusi kayak gitu udah langsung ditindak. Udah nggak main-main Pak kalau di sini Pak, kalau udah persekusi kayak gitu ya kan, apalagi menyentuh seseorang yang tidak dikenal dan itu merasa terintimidasi, langsung angkut. Nggak kayak Indonesia yang berlarut-larut hari 100 hari kayak begini. Ya ampun, kalau kuburan mah udah nunggu puun itu. Ini kenapa Pak tersumbat-sumbat kayak gini? Ini kenapa Pak tersumbat Pak? Soalnya di Pak, kalau di Aussie nih Pak deh, kayak yang begituan tuh Pak, langsung ditindak Pak. Nggak ada babi bu, ya, merasa terintimidasi seseorang langsung dilaporin kena. Dan kalau di sini hukumnya nggak pakai duit Pak. Kalau di sini ya, nggak tahu kalau dulu. Bitch, I'm from Memphis. What you know about me? Big G-L-O-N-A-G-L-E. Aku mau nanya itu, negara Konoha tuh negara apa sih? Padahal baru aja lu bikin kesalahan ya, orang-orang lu ya, pemerintahan ya. Lu udah tipu masyarakat Indonesia ya dengan project lu pertama ke Pertalite itu. Sekarang ada lagi undang-undang perampasan aset rakyat. Giliran undang-undang perampasan aset korupsi, lu lama-lamain, bahkan lu gak sah-sahin. Emang lu semua pengen nyiksa masyarakat Indonesia kalau gue bilang ya. Nggak mikirin lagi tuh ya, kemarin lu bikin kesalahan yang seharusnya lu perbaikin, malah ditekannya ke masyarakat yang kecil. Kalau kata gue mah itu ya, yang pekerja DPR DPO sih, percuma itu kerja di situ ya. Ini nggak usah deh lu semua, yang bisanya lu nyengsarain masyarakat lu. Ini kayak gini patut banget buat di demoin. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. But it's